Kita ke informasi lainnya pemirsa, gangguan kesehatan mental menjadi hal yang penting untuk dimengerti. Bukan hanya bagi penderitanya, tapi juga bagi orang yang ada di sekelilingnya untuk mendukung dan menjaga pengidapnya. Lalu seperti apa langkah yang tepat untuk menangani gangguan kesehatan mental ini? Kita lihat yuk. Halo, saya Bayu Pradana. Beberapa waktu yang lalu, berita terkait hilangnya aktris Marshanda di Los Angeles, California, Amerika Serikat menggemparkan masyarakat luas. Hilangnya Marshanda dikaitkan dengan fase manik dari bipolar yang dideritanya. Bipolar merupakan kondisi kesehatan mental di mana memiliki dua kutub emosi yang sangat berbeda bagi penderitanya. Namun apa itu kondisi kesehatan mental dan bagaimana menanganinya? Kita lihat yuk. Ada beberapa kondisi kesehatan mental, diantaranya yang pertama adalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini membuat pengidapnya merasa takut dan cemas yang berlebihan dan juga rasa terancam dari objek atau situasi tertentu. Yang kedua adalah depresi. Hal ini yang sering kita dengar di kehidupan kita sehari-hari. Depresi ini membuat pengidapnya mengalami rasa sedih yang berlarut hingga putus asa. Kemudian ada skizofrenia. Skizofrenia adalah kondisi kesehatan mental di mana pengidapnya ini tidak bisa membedakan yang mana kenyataan dan yang mana pikirannya. Sehingga pengidap skizofrenia ini biasanya memiliki pemikiran yang tidak realistis, halusinasi, hingga perubahan perilaku. Atau borderline personality disorder, di mana BPD ini adalah gangguan kepribadian ambang, di mana pengidap BPD ini biasanya mengalami pemikiran terhadap dirinya ataupun orang lain. Pemikiran inilah yang mengganggu kehidupan sehari-harinya. Kondisi kesehatan mental adalah hal yang sering kita dengar sehari-hari. Tapi tahukah Anda bahwa kondisi kesehatan mental ini merupakan hal yang serius dan perlu penanganan yang cukup teliti dari ahlinya, dan bagaimana kita sebagai masyarakat juga bisa mendukung teman-teman yang memiliki kondisi kesehatan mental? Sudah bersama saya kebetulan, sudah ada Bella Dalimi, penyintas BPD atau Borderline Personality Disorder. Ya, halo. Dan juga ada Gina Sinaga, Mental Health Advocate. Mungkin saya ke Bella dulu pertama. Boleh. Bella, awalnya bisa mengetahui bahwa Bella ini punya BPD atau Borderline Personality Disorder. Seperti apa ceritanya, Bella? Oke, jadi itu awalnya tahun 2016, saat itu aku lagi kuliah sih. Dan sebenarnya yang aku alami saat itu ngerasa tekanan dari kuliah aja. Oke. Jadi hidupnya rasanya penuh dengan kecemasan, lalu akhirnya di 2017 aku ke psikolog karena aku ngerasa aku butuh bantuan. Baru pas di psikolog itu mungkin beliau melakukan assessment, serangkaian assessment sampai akhirnya didiagnosa, clinically diagnosed sebagai borderline personality disorder. Jadi awalnya tuh karena kecemasan. Bel, mungkin banyak yang belum tahu nih Bel, bedanya bipolar dan juga BPD. Jadi kalau terkait BPD ini, dia merupakan salah satu gangguan kepribadian di mana merasakan mood swing itu dalam satu hari. Jadi rasanya tuh setiap ada kegiatan apa dan kegiatan lainnya, emosinya tuh mungkin naik turun. Tiba-tiba kalau aku tidak nyaman, aku bisa marah berlebihan atau aku bisa sedih berlebihan. Nah, hal-hal itu yang harus aku kontrol. Lain halnya dengan bipolar. Kalau bipolar itu mereka mempunyai yang disebutnya episode. Setiap orang itu mengalami sebuah fase kehidupan, setiap orang itu memiliki problemnya, masalahnya masing-masing, dan kita juga memiliki cara yang baik untuk kita masing-masing. Gak semua orang itu bisa memiliki cara pengobatan yang sama. Faktor yang paling besarnya itu dua ya, yaitu adalah genetics dan juga lingkungan atau pola asuh orang tua dari kecil. Pola asuh orang tua dari kecil dan juga misalkan ada gen turunan dari keluarga yang itu dua hal tersebut saling berinteraksi hingga akhirnya seseorang bisa mengidap suatu penyakit mental. Dan itu penyakit mental juga banyak ya, macam-macam variasinya, tipe-tipenya. Jadi kalau misalnya tidak ditangani secara langsung itu akan semakin parah kondisinya. Tapi nih di masa sekarang ini banyak banget anak muda yang dengan gampangnya menyebut mental health.
Is it a good thing or a bad thing? Kalau aku pribadi yang percaya di satu sisi memang kita manusia butuh sekali untuk memperhatikan kesehatan mental kita dan juga men-treat diri kita, merawat diri kita luar dan dalam. Tapi di satu sisi aku percaya manusia itu punya satu value yaitu resiliensi atau ketangguhan. Jadi kita memang vulnerable gitu sebagai manusia, kita memang lemah mungkin ya, ada satu sisi kita yang lemah, tapi kita juga bisa tangguh kok. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan kami sebagai masyarakat yang bukan psikolog ini untuk mensupport atau mendukung teman-teman yang memiliki kondisi kesehatan mental? Pertama adalah active listening atau mendengarkan secara aktif. Apapun itu cerita mereka, coba dengarkan, jangan langsung mengomentari, apalagi menimpalkan. Harapannya orang-orang di sekitar aku bisa lebih bijak lagi. Aku tahu isu terkait penyakit mental dan kesehatan mental ini memang masih prematur, masih muda itu hitungannya di Indonesia. Tapi harapannya orang-orang bisa dengan bijak menanggulanginya, baik ke diri sendiri ataupun ke orang lain. Ke diri sendiri dengan tadi kita bisa tahu langkah selanjutnya itu kalau kita merasa kecemasan itu apa dan bagaimana menanggulanginya. Tidak serta-merta memberikan stigma negatif kepada diri sendiri maupun ke lingkungan luar. Dan balik lagi sebagai orang luarnya, kita juga bisa memberikan penerimaan. Itu penting banget untuk kita saling menerima satu sama lain. Gangguan kesehatan mental adalah kondisi kesehatan yang dapat mempengaruhi emosi, pola pikir, hingga perilaku pengidapnya. Tentu ini merupakan kondisi yang memerlukan penanganan yang cukup serius. Kita sebagai masyarakat juga punya peranan penting untuk merangkul pengidap kesehatan mental dan juga turut menjaganya. Apabila Anda mengalami gejala kondisi kesehatan mental, segeralah berkonsultasi untuk mendapatkan uluran tangan pertama, karena Anda tidak sendirian. Bersama tim liputan, saya Bayu Pradana. Sampai jumpa.